お前らの責任でもあるぞ。クズクズクズクズクズお前ら1000回生まれ変わってもな、俺ぐらい愛してみろ。Halo sobat pendengar dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan kembali membawakan sebuah cerita dari sebuah drama Jepang yang dibintangi oleh Yuki Yamada, atau lebih kita kenal sebagai Murayama. Dimana judul drama kali ini adalah Hamroom yang dirilis pada tahun 2020 lalu. Singkatnya, film ini akan menceritakan kisah seorang guru tampan yang mencoba untuk melindungi muridnya dari berandalan yang suka membuli di sekolah. Namun terungkap fakta bahwa guru tersebut memiliki perasaan suka terhadap salah satu murid cantik yang ada di sekolah dan mulai melakukan hal-hal aneh untuk mendapatkan perhatian dari murid favoritnya tersebut. Baiklah, seperti apa keseruan dari ceritanya? Langsung aja kita simak arus cerita dari drama Hamroom. Cerita dimulai di pagi hari yang cerah dengan memperlihatkan seorang guru tampan bernama Rintaro Aida yang merupakan seorang guru terpopuler di sekolah. Karena sikap ramah dan perhatian baiknya terhadap murid-murid di sekolah membuatnya sangat dikagumi oleh para murid, terutama murid-murid wanita. Namun di samping itu, ternyata Aida Sensei mempunyai seorang murid wanita yang sangat ia kagumi, yaitu Sachiko Sakurai. Kemudian si berlanjut dengan memperlihatkan Aida Sensei yang tengah memaparkan mata pelajaran seni kepada murid-muridnya. Terlihat ia menampilkan beberapa hasil karya lukisan dari seniman terbaik di dunia. Namun tak berselang lama, sisi kelas dikejutkan dengan kondisi tak enak yang terjadi pada seorang Sakurai, di mana Sakurai telah dijahili oleh seseorang dengan menuangkan lem pada kursi yang ia duduki. Lantas kondisi itu pun kemudian membuat Aida Sensei membawa Sakurai dan kursinya ke ruang UKS untuk melepaskan lem yang melekat pada Sakurai dengan bantuan petugas UKS yang bernama Megumi Shina. Setelah itu, Aida kembali ke ruang kelas untuk mencari tahu siapa orang yang telah menjahili murid kesayangannya tersebut. Dengan perasaan sedih, Aida Sensei meminta semua muridnya untuk berkata jujur siapa orang yang telah melakukan hal tersebut. Walaupun tentu aja tak ada satupun murid yang mau mengakuinya. Kemudian di sini Aida Sensei meminta semua muridnya untuk menundukkan kepala. Namun ada beberapa murid berandalan yang menentang hal tersebut. Mereka adalah Takenochi, Hoshi, Inui, dan Makoto. Akan tetapi setelah Aida Sensei mengeluarkan bacotannya, mereka pun akhirnya mau menuruti permintaan dari Aida Sensei tersebut. Untuk kemudian Aida Sensei meminta pelakunya untuk mengangkat tangan, tapi lagi-lagi di sini tidak ada yang mau mengakuinya. Sepulang sekolah, Aida Sensei terlihat menghampiri Sakurai yang sedang bersama sahabatnya bernama Nobuyo Maruyama. Yang mana di sini Aida Sensei memberikan Sakurai sebungkus teh yang dapat membantu Sakurai untuk tidur dengan nyenyak. Aida Sensei juga meminta Sakurai untuk jangan sungkan meminta tolong jika dirinya sedang dalam kesulitan. Dan Aida juga mengatakan bahwa dia pasti akan melindungi Sakurai. Namun kampretnya, sesampainya Aida Sensei di rumah, ia malah terlihat membuang sebungkus lem yang dapat membuat kita menyimpulkan bahwa Aida Sensei sendirilah yang telah berbuat usil kepada Sakurai sebelumnya. Di malam harinya, terlihat Sakurai yang sedang belajar meminum teh pemberian dari Aida Sensei tadi siang. Dan setelah meminumnya, Sakurai pun terlihat menjadi rileks dan lebih tenang. Hingga kondisi itu membuat Sakurai mengingat waktu di mana Aida Sensei datang berkunjung ke rumahnya. Di mana waktu itu Sakurai menceritakan tentang kehidupannya yang telah ditinggal oleh ibunya, yang lebih milih untuk tinggal bersama pacar barunya. Yang mana diketahui bahwa hanya ibunya sendirilah yang membesarkannya sejak kecil. Dan itu membuat Sakurai tidak mempermasalahkannya karena ia tetap mendapat uang saku dari ibunya. Aida Sensei yang mendengar hal itu seketika menangis dan mengatakan bahwa sekarang Sakurai tidaklah sendiri karena ia akan selalu menemaninya. Namun setelah Sakurai tertidur pulas, hal tak diduga-duga pun kembali terjadi, di mana Aida Sensei berada di bawah kolong tempat tidur Sakurai dan keluar dengan kondisi yang tanpa busana. Akan tetapi di sini Aida Sensei tidaklah melakukan hal yang di luar batas, melainkan ia hanya ingin menjelaskan pelajaran esok hari sambil meraba-raba tubuh dari seorang Sakurai. Dari sini terungkap fakta bahwa dari tadi Aida Sensei bukanlah pulang ke rumahnya,
melainkan ia pulang ke rumah Sakurai dan bersembunyi untuk menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya tersebut. Dan selain itu diketahui bahwa sebungkus teh yang diberikan oleh Aide Sensei sebelumnya adalah sebagian besar dari rencananya untuk dapat melancarkan aksinya itu. Karena sebenarnya teh tersebut telah ia racik dengan obat tidur yang membuat Sakurai tertidur pulas dan tak bisa menyadari kehadiran dari seorang Aide Sensei. Setelah selesai melakukan perbuatan anehnya itu, kejahilan Aide Sensei pun tak sampai di situ. Ia justru terlihat pergi ke perpustakaan sekolah dengan membawa seember lumpur untuk membuat jebakan pada Sakurai. Karena diketahui bahwa Sakurai selalu merapikan buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah. Hingga di esok harinya terlihat Sakurai yang sedang berada di perpustakaan sekolah untuk merapikan buku-buku yang ada di sana. Dan juga ada Aide Sensei yang sedang mengawasi dari luar. Namun di sini Aide Sensei terganggu dengan kehadiran Shina Sensei yang menghampirinya untuk mengingatkan Aide Sensei tentang giliran patroli malam mereka di esok hari. Dan dari sini diketahui bahwa Shina Sensei ternyata sangat tertarik dengan Aide Sensei setelah ia terlihat mencoba untuk menggoda iman dari Aide Sensei. Sementara itu di dalam perpus, Sakurai menghampiri ketua perpus yang bernama Ken Yahagi untuk meminta Yahagi mencari tahu letak dari sebuah buku yang tidak ia ketahui. Namun setelah mencari tahu di sini Yahagi mendapatkan keanehan, di mana tidak ada riwayat peminjaman dari buku tersebut. Dan atas dasar hal itu Yahagi pun meminta Sakurai untuk berhati-hati. Hingga saat Sakurai meletakkan buku ke tempatnya, ia pun masuk ke dalam jebakan dari Aide Sensei yang membuatnya berteriak dengan sangat kencang dan membuat Aide Sensei sangat bersemangat untuk menolongnya. Namun apesnya bukan Sakurai lah yang terkena jebakan tersebut. Setelah kejadian itu, Sakurai pun menghampiri Yahagi seusai pulang sekolah untuk meminta maaf karena dirinya lah yang telah membuat Yahagi mendapat keapesan tadi. Namun di sini Yahagi tidak mempermasalahkan hal itu karena ternyata Yahagi sejatinya juga menyukai seorang Sakurai. Sementara di sisi lain terlihat Aide Sensei sangat kesal dengan gagalnya rencananya untuk menjebak Sakurai. Dan karena hal itu ia pun kembali melakukan aksi anehnya untuk dapat berduaan dengan Sakurai yang telah tertidur pulas. Kemudian scene berlanjut di esok harinya. Terlihat Aide Sensei sedang menjelaskan cara bercocok tanam yang baik dan benar pada murid-muridnya. Tapi tiba-tiba ia dihampiri oleh Sakurai yang sedang mendapatkan masalah, di mana bekal Sakurai telah dijahili oleh seseorang dengan memasukkan serangga ke dalamnya. Hal itu pun seketika membuat Aide Sensei sangat terkejut karena ada orang lain yang mau menjahili Sakurai selain dirinya. Untuk kemudian Aide Sensei kembali mencoba mencari tahu pelaku dengan minta semua murid untuk menundukkan kepala dan meminta pelaku untuk mengangkat tangan. Namun sayangnya hal itu tetap percuma karena tidak ada murid yang mau mengakuinya. Bahkan tindakan yang dilakukan oleh Aide Sensei tersebut malah dianggap konyol oleh Takenochi dan teman-temannya. Tapi demikian mereka merasa sangat senang dengan kejadian itu dan minta pelaku untuk membuli Sakurai lebih parah lagi. Mendengar hal itu, Aide Sensei pun mencoba untuk tetap tenang dan menasihati mereka dengan mengatakan bahwa ia mengetahui perasaan mereka yang sedang dalam keadaan kesepian. Dan kemudian Aide Sensei juga meminta kepada semua murid termasuk sang pelaku untuk menceritakan keluh kesah mereka kepada dirinya. Akan tetapi ternyata Aide Sensei masih merasa sangat khawatir dan sangat ingin mengetahui siapa pelaku yang telah menjahili Sakurai selain dirinya. Ia pun memasang kamera pengintai di setiap sudut sekolah untuk dapat merekam aksi pelaku saat hendak mengganggu Sakurai. Namun tiba-tiba Aide Sensei kembali dihampiri oleh Shina Sensei yang ingin mengingatkan Aide Sensei tentang patroli nanti malam. Singkat cerita, Aide Sensei dan Shina Sensei pun melangsungkan kegiatan patroli malam mereka. Dan seperti yang diduga, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Shina Sensei untuk dapat kembali menggoda iman dari seorang Aide Sensei. Tapi tentu aja Aide Sensei mengabaikan Shina Sensei dan lebih memilih untuk kembali berduaan dengan Sakurai. Akan tetapi dalam perjalanan menuju ke rumah Sakurai, ia dilihat oleh Takenochi dan teman-temannya, yang kemudian mengikuti Aide Sensei dan bisa mengetahui lokasi rumah dari Aide Sensei. Walaupun kenyataannya rumah yang dimasuki oleh Aide Sensei adalah rumahnya Sakurai. Setelah itu, scene pun kembali berlanjut di esok harinya, di mana Sakurai kembali dikerjai di kamar mandi sekolah. Terlihat Aide Sensei yang mendapat info dari Murayama, langsung bergerak cepat dengan penuh semangat. Karena dengan kejadian itu berarti ia telah berhasil merekam orang yang telah mengerjai Sakurai.
Namun ketika Aide Sensei ingin membantu Sakurai dan mengambil kamera yang telah ia sembunyikan, tiba-tiba ketua OSIS yang bernama Nana Shiratori datang membawa Sakurai dan juga memeriksa kamar mandi sekolah tersebut. Dan seperti yang kita ketahui, kamera pengintai yang telah disembunyikan oleh Aide Sensei dapat ditemukan oleh para anggota OSIS, yang hal itu langsung membuat Aide Sensei menjadi panik. Terlebih di sini, Shiratori menggunakan alat pendeteksi yang bisa mengetahui letak dari benda yang berkaitan dengan kamera tersebut, di mana alat pendeteksi itu tentu aja langsung mengarah kepada Aide Sensei. Shit. Tapi beruntung di sini Aide Sensei membawa earphone di sakunya, yang kemudian dapat ia gunakan sebagai alasan untuk pergi dari tempat itu. Dan dengan terpaksa ia pun harus menghancurkan benda dari kamera itu, karena wajahnya yang sudah terekam dengan jelas di kamera. Sementara itu di ruang UKS, terlihat Shina Sensei menceritakan pada Sakurai tentang adanya sebuah kamera pengintai yang ditemukan oleh OSIS di kamar mandi sekolah. Mendengar hal itu, entah mengapa Sakurai terlihat menjadi merasa khawatir. Sedangkan di sisi lain, Aide Sensei yang tidak ingin Shiratori membuka isi kamera tersebut, mencoba untuk merebut kembali kameranya dengan memanfaatkan tombol bel darurat sekolah. Namun hal yang tak diduga pun kembali terjadi, di mana tiba-tiba seseorang misterius datang ke ruang OSIS dan memukul kepala Shiratori dengan sebuah kursi. Aide Sensei yang baru saja sampai di lokasi benar-benar dibuat terkejut dengan apa yang telah terjadi pada Shiratori. Terlebih di sini kamera pengintainya telah diambil oleh pelaku, yang membuat Aide Sensei menjadi bingung dan tak tahu apa yang harus diperbuat. Namun pada akhirnya Aide Sensei memutuskan untuk membawa Shiratori ke rumah sakit dan menunggu Shiratori sampai ia terbangun. Dan setelah Shiratori terbangun, ia pun tidak senang dengan kehadiran Aide Sensei di tempat itu dan menceramahinya karena tidak mencari sang pelaku. Akan tetapi Aide Sensei tidak mempedulikan hal itu dan langsung memeluk hangat tubuh Shiratori yang ternyata langsung luluh setelah sedikit digoda oleh seorang Aide Sensei. Setelah dari situ, seperti biasa, Aide Sensei pun meluangkan waktu untuk pergi ke rumah Sakurai guna melancarkan aksi anehnya lagi. Dan sementara Aide Sensei melangsungkan rutinitasnya itu, terlihat Inui menyelipkan sebuah surat di loker rumah Sakurai, di mana surat tersebut rencananya ditujukan pada Aide Sensei. Namun karena rumah itu adalah rumah Sakurai, tentu aja surat tersebut pun diterima oleh Sakurai pada esok harinya. Yang mana surat tersebut ternyata berisi ajakan pertemuan seusai pulang sekolah di sebuah tempat. Hal itu pun seketika membuat Sakurai menjadi bingung dan berpikir bahwa surat itu adalah surat yang diberikan oleh Aide Sensei untuknya. Namun sebelum ia sempat menanyakan hal itu pada Aide Sensei, tiba-tiba ia terhalang dengan Shiratori yang menghampiri Aide Sensei untuk meminta pertanggungjawaban pada Aide Sensei karena telah membuatnya baper saat Aide Sensei memeluknya tadi malam. Tapi di sini Aide Sensei dengan tegas mengatakan bahwa dia memiliki orang yang ingin dia lindungi. Perkataan dari Aide Sensei tersebut pun ternyata membuat Sakurai menjadi baper dan memutuskan untuk memenuhi permintaan dari surat yang dia kira adalah pemberian dari Aide Sensei tanpa memastikannya terlebih dahulu. Dan kedatangan Sakurai ke tempat itu membuat Inui dan teman-temannya menjadi bingung karena yang mereka harapkan adalah Aide Sensei yang datang ke tempat itu. Namun di sini Takenouchi mengatakan bahwa ia mengubah rencananya, di mana dia akan memanfaatkan Sakurai untuk membawa Aide Sensei ke tempat itu. Sedangkan di sisi lain Aide Sensei dan Maruyama merasa bingung dengan keberadaan dari Sakurai. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpencar mencari keberadaan dari Sakurai. Dan setelah beberapa waktu mencari, Aide Sensei pun bisa menemukan keberadaan dari Sakurai yang sedang disandra oleh Takenouchi dan teman-temannya. Di mana di sana Takenouchi meminta Sakurai untuk membuka baju dan memeluk Aide Sensei saat ia akan datang menolongnya. Dan mereka akan merekam hal itu agar Aide Sensei dapat dikeluarkan dari sekolah. Yang mana hal itu dilakukan karena mereka merasa muak dengan Aide Sensei yang selalu menceramahi mereka. Aide Sensei yang mengintip hal itu dari luar merasa sangat kesal dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena jika ia membantu Sakurai itu artinya ia akan masuk ke dalam jebakan Takenouchi dan teman-temannya. Terlebih ia sangat mengkhawatirkan jika mereka adalah pelaku yang selama ini mengganggu Sakurai dan memiliki kamera pengintai yang direbut dari Satori sebelumnya. Hingga di sini Takenouchi yang sudah habis kesabaran dengan Sakurai yang tak kunjung menuruti permintaan mereka, mencoba untuk turun tangan untuk menyelesaikannya. Tapi beruntung sebelum mereka melangsungkan hal yang lebih parah lagi, Yahagi tiba-tiba datang dan langsung mengancam mereka dengan mengatakan bahwa sebentar lagi para guru akan datang ke tempat itu.
Alhasil karena tidak ingin mendapatkan masalah, Takenochi dan kawan-kawan pun terpaksa mengurungkan niat mereka. Dan di sini ternyata Yahagi bisa mengetahui keberadaan dari Sakurai yang sedang dalam masalah. Adalah dari sebuah pesan anonim yang tentunya pesan itu dikirim dari Aida Sensei yang tidak bisa menolong Sakurai secara langsung. Dan atas dasar hal itu, di esok harinya Sakurai pun menghampiri Yahagi untuk berterima kasih karena Yahagi telah datang membantunya untuk yang kedua kalinya. Namun di sini Yahagi yang sejatinya menyukai seorang Sakurai mengungkapkan rasa khawatirnya atas apa yang telah terjadi pada Sakurai belakangan ini. Hingga di sini Yahagi bertanya tentang kejadian saat bel darurat sekolah berbunyi, di mana Yahagi melihat Sakurai yang sedang membuang sesuatu di belakang gedung sekolah. Sontak hal itu pun membuat Sakurai benar-benar sangat terkejut karena ternyata di waktu itu ia sedang membuang kamera pengintai milik Aida Sensei yang sebenarnya ia adalah orang yang telah memukul Shiratori pada waktu itu. Di mana Sakurai melakukan hal itu adalah karena ia tidak ingin ketahuan bahwa ia sebenarnya telah dengan sengaja menuangkan air ke seluruh tubuhnya saat di kamar mandi kemarin dengan tujuan agar Aida Sensei datang menolongnya lagi. Akan tetapi beruntung di sini Yahagi malah mengira pada waktu itu Sakurai sedang membuang serangga. Karena sebelumnya ia juga pernah melihat Sakurai sedang membuang serangga saat kejadian bekalnya yang dijahili oleh seseorang beberapa hari lalu. Dan atas dasar hal itu, Yahagi pun menyarankan Sakurai untuk melaporkan semua kejadian itu kepada polisi. Namun di sini Sakurai yang masih sangat syok meminta Yahagi untuk tidak mempedulikan hal itu, dan ia pun lantas memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Sakurai-san. Adegan terakhir untuk part pertama ini diperlihatkan seorang murid yang telah kembali ke sekolah setelah waktu yang cukup lama, di mana ia bernama Natsume Yua. Natsume Yua, tadaima buji kikan shita de arimasu. Part ini dibuka dengan Sakurai yang sedang membuntuti Aida Sensei yang saat itu tengah menuju ke rumahnya, di mana diketahui bahwa di sini mereka berdua sedang merasa bimbang dengan perasaannya masing-masing. Yang mana Sakurai yang sebelumnya juga telah terungkap menyukai Aida Sensei, sangat ingin mengetahui siapa orang yang ingin dilindungi oleh Aida Sensei, seperti yang ia katakan pada Shiratori di video sebelumnya. Sementara Aida Sensei merasa kecewa atas peristiwa penyanderaan yang terjadi pada Sakurai sebelumnya, di mana di waktu itu ia tidak dapat menolong Sakurai secara langsung dan hanya bisa menggunakan Yahagi. Terlebih pada saat jam pelajaran tadi, Sakurai memperlihatkan tatapan yang berbeda dengan biasanya, dan itu membuat Aida Sensei berpikir bahwa Sakurai merasa kecewa karena Aida Sensei tidak datang menolongnya. Walaupun ternyata di saat itu Sakurai sedang memikirkan siapa orang yang ingin dilindungi oleh Aida Sensei. Singkat cerita, Sakurai yang membuntuti Aida Sensei pun bisa mengetahui lokasi rumah dari Aida Sensei. Namun bertepatan di waktu itu ternyata ada juga Shina Sensei yang sudah menunggu Aida Sensei dari tadi. Yang mana tujuan dari Shina Sensei tidak lain adalah untuk kembali mencoba menggoda iman dari seorang Aida Sensei. Tapi berhubung Aida Sensei hanya menyukai Sakurai aja, Aida Sensei pun tentunya mengusir Shina Sensei dari rumahnya. Dan saat masuk ke dalam rumah, ternyata di dalam rumah Aida Sensei terdapat begitu banyak fotonya Sakurai, yang ternyata ia juga diam-diam memfoto Sakurai dimanapun ia melihatnya. Dan bahkan ruangan itu dianggap sebagai ruangan yang suci tempat ia membangun fantasinya dengan seorang Sakurai. Namun di sisi lain, Sakurai yang masih berada di luar ternyata merasa penasaran dengan isi rumah dari Aida Sensei, sehingga ia pun memutuskan untuk mengintip dari jendela kamar. Namun sayangnya karena pergerakan yang kurang hati-hati, Sakurai pun tanpa sengaja membuat penutup jendela kamar Aida Sensei terjatuh, dan langsung membuatnya terkejut dengan Aida Sensei yang sedang dalam keadaan tanpa busana. Sontak hal itu pun membuat Aida Sensei menjadi panik dan memutuskan untuk mengejar Sakurai. Namun karena merasa sangat khawatir dan terburu-buru, Aida Sensei justru malah keluar mengejar Sakurai dengan hanya menggunakan CD aja, yang membuatnya pada akhirnya ditangkap oleh seorang petugas kepolisian yang mengira bahwa Aida Sensei hendak melakukan pelecehan terhadap Sakurai. Namun beruntung di sana Sakurai menyelamatkan Aida Sensei dengan mengatakan bahwa ia adalah pamannya, yang membuat Aida Sensei pada akhirnya dapat terbebas dari tuduhan polisi tersebut. Kemudian terlihat Aida Sensei dan Sakurai mengobrol di sebuah tempat, di mana di sana Aida Sensei menanyakan maksud dan tujuan dari Sakurai datang ke rumahnya, yang hal itu sontak membuat Sakurai menjadi kebingungan. Hingga akhirnya di sini ia beralasan bahwa ia hanya ingin menanyakan tentang pelajaran yang belum jelas.
Dan dari pembicaraan itu, Ade Sensei pun dapat menyimpulkan bahwa Sakurai tidak sedikit pun melihat dan menyadari isi dari kamarnya barusan. Untuk kemudian di sini Ade Sensei minta Sakurai untuk berjanji agar bisa merahasiakan semua yang terjadi di malam ini. Yang tentunya Sakurai tanpa pikir panjang bisa menerimanya dan menjadikan apa yang terjadi di malam ini hanyalah rahasia di antara mereka berdua saja. Dan karena semuanya aman, Ade Sensei pun terlihat sangat happy sekali. Saat Sakurai kembali ke rumahnya, ternyata di sana ada Maruyama yang sudah menunggunya dari tadi. Di mana Maruyama merasa khawatir karena sebelumnya Sakurai tidak membalas sedikit pun pesannya. Yang kemudian di sini Maruyama menanyakan pada Sakurai tentang apa yang barusan ia lakukan. Namun karena apa yang terjadi sebelumnya hanyalah rahasia dirinya dengan Ade Sensei, Sakurai pun tak menjelaskan apapun dan masuk ke dalam rumah begitu saja. Singkat cerita, scene pun berlanjut di esok harinya, di mana seorang guru mengungkapkan rasa khawatirnya pada Ade Sensei atas kembalinya seorang murid ke sekolah mereka bernama Natsume Yua. Yang mana diketahui bahwa Natsume Yua adalah seorang murid yang suka menggoda iman para guru hidung belang, yang kemudian memanfaatkannya untuk menjebak guru tersebut. Di mana diketahui bahwa Natsume pernah menjebak seorang guru bernama Shinichiro Mori dengan diam-diam membuat video Mori Sensei yang seolah-olah sedang melecehkannya dan membuat Mori Sensei dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan di sisi lain, Natsume yang sudah kembali ke sekolah langsung menghampiri Takenochi dan teman-temannya, di mana ternyata Natsume adalah ketua dari kelompok mereka. Dengan kembalinya seorang Natsume, Takenochi pun tanpa basa-basi meminta Natsume untuk melakukan hal rusuh lainnya pada guru yang sangat menjengkelkan bagi mereka, yang tidak lain adalah Ade Sensei. Sementara itu, Maruyama masih terlihat berusaha menanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Sakurai tadi malam. Namun di sini Sakurai terlihat mengabaikan Maruyama dan berpikir tentang Shina Sensei, yang bisa jadi adalah orang yang ingin dilindungi oleh Ade Sensei, karena Shina Sensei yang ia lihat datang ke rumah Ade Sensei tadi malam. Shina Sensei? Dan kemudian scene pun bersingkat lagi di malam harinya, di mana Ade Sensei tengah bersembunyi di bawah tempat tidur Sakurai untuk dapat kembali melancarkan aksinya. Rencana Ade Sensei pun berjalan dengan mulus dengan Sakurai yang sudah kembali dan akan meminum racikan teh tidur pemberiannya. Namun tak berselang lama, Ade Sensei dibuat dalam keadaan panik ketika seseorang tiba-tiba datang ke rumah Sakurai untuk berkunjung. Yang mana ternyata ia adalah Natsume Yua, yang mengira bahwa rumah itu adalah rumahnya Ade Sensei. Meski di sini Sakurai telah menjelaskan bahwa ini adalah rumahnya, tapi Natsume tetap menerobos masuk untuk memastikannya. Hingga saat Sakurai hendak akan membuat teh di dapur, Natsume secara tak sengaja menjatuhkan permen di bawah tempat tidur Sakurai dan membuat ia tanpa diduga bisa menciduk Ade Sensei yang sedang bersembunyi di bawah tempat tidur Sakurai dengan kondisi yang tentunya tanpa busana. Sontak Ade Sensei yang sangat kaget dengan cepat langsung melarikan diri dengan melompat dari jendela kamar Sakurai dan dapat kabur dari kejaran Natsume. Namun di sini Natsume malah tidak memberitahukan tentang Ade Sensei yang baru saja kabur dari kamarnya Sakurai, karena ternyata ia merasa tertarik dengan Ade Sensei yang melakukan hal mesum itu. Sementara Ade Sensei yang ternyata bersembunyi di balkon kamar Sakurai merasa sangat panik dan bingung dengan apa yang harus ia lakukan, karena sebelumnya dapat dipastikan bahwa Natsume telah melihat wajahnya dengan jelas. Dan keesokan harinya, entah mengapa Natsume tidak menceritakan pada teman-temannya tentang Ade Sensei yang bersembunyi di kamar Sakurai tadi malam, dan hanya mengatakan bahwa Ade Sensei tidak berada di rumahnya saat ia mendatangi rumah Ade Sensei. Sedangkan Ade Sensei terlihat datang ke sekolah dengan menggunakan masker untuk dapat menghindari Natsume yang telah menciduknya tadi malam. Namun napasnya hal itu percuma karena ia justru malah mengajar di sebuah kelas tempat di mana Natsume berada. Hajimemashite, Natsume Yua desu. Kemudian selesai mengajar, Ade Sensei pun memutuskan untuk menghampiri Shina Sensei guna mencari informasi tentang Natsume Yua. Dan benar saja ternyata apa yang dikatakan seorang guru sebelumnya pada Ade Sensei adalah benar, bahwa Natsume Yua adalah seorang murid yang suka menjebak para guru hidung belang. Yang kemudian di sini Shina Sensei memperingatkan Ade Sensei agar berhati-hati terhadap seorang Natsume Yua. Namun setelah itu tiba-tiba Shina Sensei langsung menyerang Ade Sensei hingga terjadi sebuah adegan yang sama sekali tidak diinginkan oleh Ade Sensei. Dan lebih sialnya lagi, kejadian itu malah tanpa sengaja dilihat oleh Sakurai yang langsung membuat Sakurai sangat kecewa pada Ade Sensei dan memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dengan Maruyama yang mengikutinya. Sontak Ade Sensei berusaha untuk melepaskan diri dari Shina Sensei dan langsung mengejar Sakurai. Namun sayangnya di tengah perjalanan ia malah ditahan oleh Natsume Yua yang ingin membicarakan tentang kejadian semalam.
Dan karena tidak ingin Natsume membocorkan rahasianya, Aide Sensei pun dengan terpaksa mengikuti Natsume untuk pergi ke sebuah tempat. Di mana singkatnya di sana Natsume meminta Aide Sensei untuk menjilati kakinya, yang tentunya hal itu langsung ditolak oleh Aide Sensei. ふざけんな! 拒否ったら昨日の夜のことガリ勉女にバラすよ。 Namun setelah Natsume mengancam Aide Sensei dengan membocorkan kelakuan buruknya di kamar Sakurai, mau tidak mau Aide Sensei pun dengan terpaksa menuruti permintaan dari Natsume itu. Akan tetapi sebelum itu Aide Sensei meminta handphone milik Natsume untuk dapat mengetahui nomornya dan kemudian melakukan permintaan dari Natsume. Sementara di sisi lain, Sakurai benar-benar terpukul dengan apa yang ia lihat barusan. Di mana dengan kejadian itu ia berkesimpulan bahwa Aide Sensei dan Shina Sensei memiliki hubungan yang spesial, dan Shina Sensei adalah orang yang ingin dilindungi oleh Aide Sensei selama ini. Untuk kemudian di sini Maruyama pun lantas mencoba untuk menghibur Sakurai dan mengungkapkan kekesalannya terhadap Aide Sensei karena ternyata dugaannya benar bahwa ada sisi lain di balik baiknya seorang Aide Sensei. Namun ternyata di sini Sakurai masih berusaha untuk percaya terhadap Aide Sensei dan meyakini bahwa ada alasan di balik semua itu. Hingga di sini Murayama justru secara terus terang mengungkapkan bahwa ia ternyata memiliki perasaan suka terhadap Sakurai. Sakurai yang sangat kaget tentunya tanpa pikir panjang langsung menolak Maruyama dan mengatakan bahwa ia tidak bisa menerima Maruyama yang seperti itu. Dan setelah mendengar jawaban langsung dari Sakurai, Maruyama merasa lega dan mengatakan bahwa ia akan mendukung hubungan Sakurai dengan Aide Sensei. Meskipun awalnya Maruyama terlihat benci dengan Aide Sensei. Untuk kemudian di sini dengan perasaan sedih Maruyama pergi mencari Aide Sensei untuk mempertemukannya dengan Sakurai. Dalam perjalanan Takenouchi terlihat merasa iba dengan Maruyama yang berlari sambil meneteskan air mata setelah ditolak oleh Sakurai. Dan yang lebih parahnya lagi di saat Maruyama telah menemukan keberadaan dari Aide Sensei yang sedang menjilati kaki dari Natsume Yua. Yang sontak kali itu membuat Maruyama menjadi sangat marah dan langsung memberikan sebuah tamparan kepada Aide Sensei. Dari kejadian itu Maruyama pun menganggap bahwa Aide Sensei tidaklah pantas bagi seorang Sakurai. Namun saat ia dihampiri oleh Sakurai, Maruyama malah mengatakan bahwa ia tidak menemukan keberadaan dari Aide Sensei dan tidak menceritakan tentang apa yang barusan ia lihat. Yang mana hal itu dilakukan karena Maruyama yang tidak ingin Sakurai kembali kecewa. Sedangkan Aide Sensei tentunya sangat panik dan menjadi khawatir bila Maruyama mengatakan kejadian barusan kepada Sakurai. Singkat cerita, film pun berlanjut lagi di malam harinya, di mana Aide Sensei kembali muncul di bawah tempat tidur Sakurai yang telah tertidur pulas. Dari kejadian yang terjadi sebelumnya, kini Aide Sensei mulai menganggap bahwa Natsume, Maruyama, dan Shina Sensei adalah musuh yang harus ia singkirkan, karena mereka adalah sebuah ancaman baginya untuk dapat terus melakukan aktivitas anehnya itu pada Sakurai. Dan langkah pertama ia pun berniat untuk menyingkirkan Yua terlebih dahulu, di mana di sini ia memiliki sebuah rencana setelah melihat rekaman video dari Natsume yang sedang menjebak seorang guru bernama Mori Sensei. Keesokan harinya Aide Sensei pun melangsungkan rutinitasnya untuk mengajar para murid di dalam kelas. Namun ternyata kejadian kemarin masih membekas pada Maruyama dan Sakurai yang membuat mereka berperilaku tidak biasa di dalam kelas. Hal itu pun kemudian membuat Aide Sensei kembali menjadi khawatir dan berencana untuk dapat segera menyingkirkan musuh-musuhnya. Beruntung di waktu yang sama Aide Sensei mendapat pesan dari Natsume yang memintanya untuk bertemu di gudang sekolah ketika di malam hari. Di mana tentunya Aide Sensei mengikuti kemauan dari Natsume itu dan datang ke gudang sekolah di malam harinya. Namun di sana ternyata Natsume mempunyai sebuah rencana lain di mana ia menyembunyikan ponselnya di suatu tempat tanpa sepengetahuan dari Aide Sensei untuk dapat merekam Aide Sensei yang kembali ia minta untuk menjilati kakinya. Akan tetapi sebelum Aide Sensei sempat melakukan hal itu, tiba-tiba seorang petugas polisi datang menciduk mereka yang sontak membuat Natsume membela diri dengan mengadu bahwa Aide Sensei hendak melakukan pelecehan terhadap dirinya. Namun di sini Aide Sensei malah menanggapi hal itu dengan santai karena ternyata Aide Sensei telah dengan sengaja mengundang petugas polisi tersebut ke tempat itu, di mana petugas polisi itu ternyata adalah seorang guru yang pernah dijebak oleh Natsume sebelumnya, yang tak lain adalah seorang Mori Sensei. Singkat penjelasan, Aide Sensei dapat mengenal Mori Sensei adalah dari kejadian beberapa hari sebelumnya saat Mori Sensei menangkap Aide Sensei yang tengah mengejar Sakurai.
di mana diketahui bahwa Mori Sensei hanyalah seorang cosplay petugas polisi karena kehidupannya yang telah hancur setelah dijebak oleh Natsume dan teman-temannya. Dan kedatangan Mori Sensei tentunya adalah untuk melakukan hal yang tidak bisa ia lakukan pada Natsume sebelumnya. Namun di sini Natsume mengancam balik mereka dengan mengatakan bahwa ia mempunyai sebuah rencana lain yang dapat membuat mereka dalam bahaya, di mana ia sedang menyembunyikan ponselnya yang sedang merekam apa yang mereka lakukan. Tapi di sini dengan cerdiknya Aide Sensei mengetahui rencana dari Natsume itu dengan menelpon ponsel milik Natsume, yang kemudian ia dapat mengamankan ponsel tersebut. Dan setelah semuanya aman, Aide Sensei pun kemudian meninggalkan Mori Sensei di tempat itu untuk dapat melancarkan aksinya pada seorang Natsume Yua. Yang tentunya dari kejadian itu dapat dipastikan bahwa Aide Sensei telah berhasil menyingkirkan salah satu musuhnya. Natsume. Part ini dibuka dengan Aide Sensei yang secara tak terduga mengajak Shina Sensei untuk menghabiskan waktu malam bersama, di mana tentunya itu adalah sebagian dari rencana Aide Sensei untuk dapat menyingkirkan Maruyama dan juga Shina Sensei. Namun di sisi lain ternyata hal itu diketahui oleh Sakurai yang membuatnya seketika menjadi sangat kesal dan berniat untuk menghabisi Shina Sensei. Maruyama yang melihat perilaku aneh sahabatnya itu berniat untuk mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, namun ia terhalang dengan Takenochi yang menghampirinya untuk membicarakan sesuatu. Sementara Sakurai yang sedang menuju ke tempat Shina Sensei dengan terburu-buru membuat Aide Sensei penasaran dan memutuskan untuk mengikutinya. Dan setelah Sakurai menemukan Shina Sensei, ia terlihat menatap Shina Sensei dengan tatapan yang begitu tajam dengan sebuah pisau yang ia sembunyikan di belakangnya. Parahnya di sini, Shina Sensei justru mencoba untuk memanas-manasi Sakurai dengan mengatakan bahwa hubungan antara dirinya dengan Aide Sensei bukanlah sebatas kejadian yang pernah ia lihat di ruang UKS dulu, melainkan mereka berdua telah melakukan hubungan dewasa. Sakurai yang sangat terkejut akan hal itu, seketika mengungkapkan pada Shina Sensei tentang perasaannya yang selama ini terhadap Aide Sensei, di mana ia sejatinya benar-benar mencintai Aide Sensei lebih dari seorang guru. Namun tak disangka apa yang dikatakan oleh Sakurai itu ternyata juga didengar oleh Aide Sensei yang sedang bersembunyi. Sementara Shina Sensei malah menganggap apa yang dikatakan oleh Sakurai tersebut hanyalah omong kosong, yang seketika hal itu membuat Sakurai menjadi benar-benar sangat marah dan ingin menyerang Shina Sensei dengan pisaunya. Namun beruntung Maruyama datang di waktu yang tepat dan berusaha menenangkan Sakurai dengan membocorkan kelakuan buruk yang pernah dilakukan oleh Aide Sensei. Akan tetapi mendengar semua penjelasan Maruyama tentang Aide Sensei yang mesum, Sakurai terlihat tidak percaya dan seperti berpikir bahwa itu hanyalah omong kosong. Dan karena respon Sakurai itu, akhirnya Maruyama pun menjadi sangat kecewa dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Sakurai. Di saat Maruyama sedang meratapi kesedihan setelah tidak mendapatkan kepercayaan dari sahabatnya, tiba-tiba Takenochi kembali menghampiri Murayama, di mana tujuan dari Take adalah untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Maruyama, karena dirinya yang telah terpukau ketika melihat Maruyama yang sedang bersedih setelah ditolak oleh Sakurai kemarin. Namun tentu saja di sini Maruyama pun tanpa pikir panjang menolak Takenochi di saat itu juga. Singkat cerita, scene pun kembali berlanjut di esok harinya. Terlihat Sakurai kembali dikerjai oleh seseorang dengan menyembunyikan sepatu miliknya, yang membuat Aide Sensei harus kembali melakukan pemeriksaan pada murid-muridnya. Namun setelah melakukan pemeriksaan, Aide Sensei tidak berhasil mendapatkan apapun dari para muridnya. Hingga tak berapa lama, Shina Sensei tiba-tiba datang membawa sepatu milik Sakurai yang ia dapat dari tempat sampah. Dan mengejutkannya, Shina Sensei mengatakan bahwa ia melihat Maruyama lah yang membuang sepatu itu ke tempat sampah. Sontak Maruyama yang merasa tidak melakukan hal itu melakukan pembelaan diri dengan mencoba membocorkan kelakuan buruk Aide Sensei yang telah melakukan hal mesum dengan Shina Sensei dan juga Natsume. Namun karena kepopuleran dari seorang Aide Sensei, tentu aja membuat semua murid tidak percaya akan hal itu. Dan bahkan Sakurai terlihat menatap Maruyama yang seakan-akan tidak mempercayainya, yang membuat Maruyama kembali kecewa dan pergi meninggalkan kelas, diikuti oleh Takenochi yang tidak terima wanita yang dia sukai diperlakukan seperti itu. Dan setelah semua yang terjadi, maka dapat dipastikan bahwa Aide Sensei telah berhasil menyingkirkan salah satu musuhnya lagi, yang membuat ia akan semakin aman untuk terus melanjutkan aksi anehnya kepada Sakurai. Terlebih di sini ia semakin mendapatkan kepercayaan dari Sakurai setelah ia membantu Sakurai untuk memakaikan sepatunya.
Sementara di sisi lain, Takenochi menghampiri Maruyama untuk menenangkan perasaannya dan mengatakan bahwa ia mempercayai Maruyama bukanlah orang yang akan melakukan hal itu kepada Sakurai. Untuk kemudian di sini Maruyama meminta tolong kepada Takenochi untuk membantunya membongkar sisi buruk dari Aide Sensei. Di mana selain untuk membalas Aide Sensei, ia juga melakukan hal itu untuk dapat menyelamatkan Sakurai dari kemusuhan seorang Aide Sensei. Dan karena Takenochi sejatinya benar-benar menyukai Maruyama, Takenochi pun bersedia untuk membantunya. Asalkan setelah berhasil melakukannya, Maruyama dapat menerima Takenochi sebagai doinya. Iyo. Sedangkan di waktu yang sama, terungkap fakta bahwa Aide Sensei sebenarnya telah bekerja sama dengan Shina Sensei untuk dapat menjatuhkan Maruyama. Di mana di sini Aide Sensei telah membuat kesepakatan dengan Shina Sensei untuk menghabiskan malam bersama jika Shina Sensei mau membantunya. Dan saat di dalam kelas, Aide Sensei teriak sedang merundingi tentang apa yang bisa membuatnya menjadi orang yang seperti sekarang ini. Di mana diketahui bahwa saat pertama kali Aide Sensei mengajar di sekolah, ia hanya merasakan keputusasaan dan bosan dengan keadaan sekolah yang damai-damai aja. Terlebih ia belum bisa memenuhi permintaan dari ibunya yang menginginkannya untuk dapat menjadi seorang pahlawan bagi orang yang ia cintai. Hingga tibalah di saat-saat itu, saat dimana Aide Sensei mengetahui bahwa salah satu muridnya yaitu Sakurai telah ditinggal oleh ibunya dan kini hidup seorang diri. Yang dari situ Aide Sensei merasa kasihan dan memutuskan untuk menjadikan Sakurai sebagai orang yang akan dia lindungi. Namun cara yang dilakukan oleh Aide Sensei tentunya adalah sebuah kesalahan, karena ia telah melakukan kejahilan dengan sengaja terhadap Sakurai agar dia dapat menjadi pahlawan di saat-saat itu. Dan parahnya lagi, ia telah melakukan perbuatan di luar batas dengan melakukan rutinitas anehnya setiap malam kepada Sakurai. Di mana hal itu tak seharusnya ia lakukan, karena Sakurai sejatinya telah ia ketahui juga menyukai dirinya lebih dari seorang guru. Kemudian scene beralih dengan memperlihatkan Sakurai yang kini merasa kesepian, karena Maruyama sekarang menghindarinya. Di mana saat ini Maruyama sedang berusaha untuk membocorkan kelakuan buruk Aide Sensei dengan mencari informasi dari Shiratori dan juga Yahagi. Namun sayangnya Maruyama malah mendapatkan sebuah fakta apes bagi Takenochi tentang kejadian di waktu Takenochi dan kawan-kawan berusaha menyandera Sakurai. Yang hal itu tentunya membuat Maruyama menjadi sangat marah dengan seorang Takenochi. Tapi setelah mengingat kembali tujuannya yang untuk dapat membocorkan kelakuan buruk dari Aide Sensei, Maruyama pun memaafkan Takenochi dan melanjutkan rencana mereka. Kemudian di malam harinya, Aide Sensei menyempatkan waktu untuk memenuhi janjinya dengan Shina Sensei. Di mana di saat itu Shina Sensei mengungkapkan rasa puas dirinya setelah tadinya berhasil membuli Maruyama. Namun tanpa ia sadari, ternyata apa yang ia katakan barusan telah direkam oleh Aide Sensei. Yang kemudian Aide Sensei mengancam Shina Sensei untuk keluar dari sekolah. Jika ia tidak ingin rekaman tersebut ia bocorkan ke publik. Dari situ maka ketiga orang yang menjadi musuh Aide Sensei telah berhasil ia singkirkan. Namun setelah berhasil melakukannya, Aide Sensei malah kembali menjadi bimbang dengan perasaannya terhadap Sakurai yang membuatnya sampai melakukan ini semua. Hingga akhirnya di sini Aide Sensei memutuskan untuk kembali melakukan rutinitasnya di kamar Sakurai. Dan saat Aide Sensei memeluk Sakurai, hal yang tak diduga-duga pun kembali terjadi, di mana ternyata Sakurai tidaklah benar-benar tertidur karena ia sama sekali tidak meminum racikan teh milik Aide Sensei. Namun setelah mengetahui semua itu, Sakurai justru tidak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan Aide Sensei begitu saja, yang membuatnya bingung dengan perasaannya terhadap Aide Sensei. Di mana ia yang sejatinya menyukai Aide Sensei tidak tahu harus bagaimana bila Aide Sensei adalah orang yang seperti itu. Bahkan di saat sekolah, perasaan bimbang pun terus menyelimuti hati Sakurai, yang menjadi bingung dengan perasaannya dan menjadi takut jika apa yang dikatakan oleh Maruyama yang selama ini adalah sebuah kebenaran. Begitupun dengan Aide Sensei yang merasa bingung dengan apa yang harus ia lakukan seterusnya kepada Sakurai. Hingga tak lama kemudian Aide Sensei pun mulai tersadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah sebuah kesalahan besar dan menjadi sedih bila Sakurai tidak bisa menerimanya yang seperti ini. Namun setelah mengingat ibunya yang menginginkan dirinya untuk menjadi pahlawan bagi orang yang ia cintai, Aide Sensei pun memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Untuk kemudian seusai pulang sekolah, Aide Sensei pun berusaha mengejar Sakurai yang sedang menghindarinya. Hingga di saat ia berhasil menghentikan Sakurai, ia pun mencoba untuk berusaha mengungkapkan isi hatinya. Namun sayangnya karena terlalu gugup, Aide Sensei malah memberikan sebungkus teh obat tidur racikannya, yang membuat Sakurai pergi dengan perasaan yang sangat kecewa.
これ。ありがとうございます。 Sementara di sisi lain, Maruyama dan Takenochi terlihat menghampiri Natsume untuk mencari informasi tentang Aide Sensei. Dari sini akhirnya mereka bisa mengetahui fakta mengerikan tentang Aide Sensei yang ternyata bersembunyi tiap malam di kamar Sakurai dalam keadaan tanpa busana. Dan mereka yakin pasti masih banyak kelakuan-kelakuan buruk lainnya yang dilakukan oleh Aide Sensei. Dan atas dasar hal itu, Maruyama dan Takenochi pun memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dengan memasuki rumah Aide Sensei. Sedangkan Aide Sensei saat ini tengah bersembunyi di bawah tempat tidur Sakurai dengan kondisi yang tentunya tanpa busana. Hingga di saat Sakurai kembali, Sakurai tentunya telah menyadari bahwa saat ini Aide Sensei tengah bersembunyi di kamarnya. Yang pada akhirnya Sakurai memutuskan untuk menciduk Aide Sensei di bawah tempat tidurnya. Kemudian scene pun beralih kepada Maruyama dan Takenochi yang semakin dibuat terheran-heran dengan kerusakan dari seorang Aide Sensei, di mana terdapat begitu banyak foto Sakurai yang ia tempel di dinding rumahnya, dan bahkan terdapat juga alat-alat yang digunakan oleh Aide Sensei untuk mengerjai Sakurai di sekolah. Namun tak berapa lama Takenochi dibuat terkejut dengan penampakan mengerikan yang membuatnya langsung lari ketakutan membawa Maruyama keluar dari rumah itu. Dan bertepatan di waktu yang sama, Aide Sensei tiba di depan rumah dan melihat Maruyama dan Takenochi yang telah menyelidiki tentang dirinya lebih jauh. Alhasil Aide Sensei yang sangat ketakutan pun lantas mencoba untuk kabur dari Takenochi dan Maruyama. Namun pada akhirnya ia berhasil tertangkap oleh teman-teman Takenochi yang lainnya. Setelah Aide Sensei ditangkap, Maruyama dan yang lainnya pun melakukan interogasi pada Aide Sensei untuk mengetahui benar tidaknya dia melakukan berbagai hal buruk kepada Sakurai. Yang tanpa diduga Aide Sensei membenarkan hal itu dengan mudahnya tanpa pembelaan, di mana ternyata Aide Sensei telah benar-benar hancur setelah diciduk oleh Sakurai sebelumnya. Yang mana Aide Sensei yang saat itu masih belum menyerah, berusaha meyakinkan Sakurai bahwa ia tidak melakukan hal-hal buruk, seperti memperkaosnya. Namun ternyata Sakurai benar-benar tidak bisa menerima Aide Sensei yang melakukan perbuatan semacam itu. Hingga akhirnya Sakurai pun dengan keras mengusir Aide Sensei dari rumahnya. Mendengar semua penjelasan itu, Maruyama pun lantas menjadi sangat marah dan langsung memberikan tamparan berkali-kali pada Aide Sensei. Dan berharap setelah itu Aide Sensei tidak lagi datang ke sekolah. Akan tetapi keesokan harinya ternyata Aide Sensei datang ke sekolah dengan santai seperti tidak terjadi apa-apa. Namun kedatangan Aide Sensei bukanlah untuk memberikan sebuah pelajaran, melainkan memberikan pengumuman bahwa sekarang ia akan mengundurkan diri sebagai seorang guru. Di mana Aide Sensei mengatakan bahwa alasannya adalah karena cintanya terhadap Sakurai. Dan bahkan Aide Sensei juga dengan santainya menceritakan semua kelakuan buruk yang pernah ia lakukan kepada Sakurai. Dan menjelaskan bahwa itu semua terjadi karena ia merasa bosan dengan kedamaian palsu yang ditunjukkan oleh para muridnya. Hingga tentunya hal itu mengundang kemarahan besar bagi semua murid dan berujung pengeroyokan pada Aide Sensei. Namun di tengah main hakim itu sendiri, tiba-tiba Sakurai datang menghentikan mereka, yang membuat Aide Sensei merasa senang karena Sakurai masih mau bertemu dengannya. Walaupun di sini Sakurai mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh Aide Sensei itu adalah perbuatan yang sungguh terlalu. Akan tetapi setelahnya Sakurai justru mengungkapkan bahwa ia juga beberapa kali melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Aide Sensei, yang mana ia melakukannya karena ia sejatinya benar-benar menyukai Aide Sensei dan ingin Aide Sensei datang menolongnya. Yang mengartikan bahwa mereka berdua memiliki sifat yang sama. Dan Sakurai juga mengatakan bahwa mungkin ia dapat mengerti perasaan cinta Aide Sensei setelah 1, 3, atau 10 tahun ke depannya. Namun untuk sekarang Sakurai sama sekali tidak bisa memahami perasaan cinta aneh tersebut. Yang kemudian di akhir kata Sakurai mengucapkan sayonara Sensei dan pergi meninggalkan Aide Sensei dengan perasaan yang cukup sedih. Sayonara, Aida Sensei. Sakurai. Setelah kejadian itu, maka kini Aide Sensei secara resmi tidak mengajar di sekolah dan benar-benar menghilang dari kehidupan Sakurai.
yang membuat kini Sakurai dan Maruyama bisa kembali menjadi dekat dan menjalani kehidupan sekolah dengan normal. 5 tahun kemudian, ternyata Sensei kini bekerja di sebuah pabrik rongsokan yang membuat dirinya benar-benar hancur setelah kehilangan semua impiannya. Sehingga ia pun meminum obat tidur agar dapat melupakan semuanya. Sedangkan Sakurai kini bekerja sebagai seorang guru seni sama seperti Aida Sensei dulu. Namun yang mengejutkan, Sakurai juga menemukan sebuah kejadian pada muridnya yang sama persis seperti apa yang terjadi padanya dulu. Dan tak kalah mengejutkan, pada adegan terakhir diperlihatkan Sakurai yang berada di bawah tempat tidur dari Aida Sensei yang telah tertidur pulas. Dan drama pun berakhir dengan ending yang cukup membagongkan. Sensei. Dengan demikian berakhirlah sudah pembahasan alur cerita dari drama Homeroom untuk part yang ketiga episode ke-7 sampai selesai. Pada akhirnya Aida Sensei mendapat ganjaran yang tepat atas semua kelakuan buruk yang pernah ia lakukan pada seorang Sakurai. Namun pada adegan terakhir diperlihatkan sebuah adegan yang cukup membagongkan, di mana Sakurai malah menjadi seperti Aida Sensei dulu, yang menandakan bahwa mereka berdua memiliki sifat aneh yang benar-benar serupa. Dan dapat dipastikan bahwa Sakurai telah memahami maksud dari perasaan cinta seorang Aida Sensei selama ini. Baiklah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih buat sobat pendengar yang telah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.